99,3 Tos FM, jelas lebih asik. Masih dari lantai 2 Taman Siswa Tapan Banda Aceh pastinya ya. Masih di program DJ Now Dangdut Zaman Now. Nah, biasanya kan kita hadirkan ini artisnya melalui Poner ya, Poner artis. Cuman ini berbeda banget. Karena kenapa? Karena artisnya juga dari Aceh. Jadi kita hadirkan langsung ke studio ya. Alfa sih udah bilang dari tadi, hari ini Alfa nggak sendirian. Biasanya cuma sama-sama Tos FM di luar sana yang dengerin Tos FM melalui 99,3 MHz dan juga yang dengerin streaming. Nah, hari ini spesial hadir artisnya langsung ke studio ya. Ya, oke deh. Udah penasaran ya? Sebagian mungkin udah tahu nih siapa yang hadir di studio hari ini. Oke, karena udah ikutin sosial media milik Tos FM gitu ya. Oke, langsung aja kita sapa yang udah hadir di studio, cantik banget ya. Oke, kita sapa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, saya FM Alfa. Iya, Kak. Ini tadi mau nyapa gimana ya? Karena biasa kan ini ngobrolnya itu melalui Poner gitu ya. Hari ini hadir langsung juga, sebelumnya mungkin di sosial media juga gitu ya. Tapi hari ini ternyata ketemu langsung sama orangnya. Ada Kak Kurnia Z. Oke ya, bener Kak ya? Ya, benar. Bener, Kak Kurnia Z. Ini Kak Kurnia Z ini asalnya bener dari Aceh Kak? Iya dong. Acehnya Asli. Aceh mana nih? Kalau orang tua aslinya Aceh Barat. Oh, Aceh Barat, Melabuh ya? Iya, Melabuh. Tapi saya lahir besar di Banda Aceh. Di Banda Aceh. Berarti hampir sama juga sama Alfa nih Kak. Ya. Kalau Alfa kan orang tua, ibu itu dari Aceh Barat juga, Melabuh. Di Kabel ya, kampung belakang. Sekarang saya tinggal besar, lahir besar dan tinggal di Aceh besar. Oke, saudara kita. Saudara, benar banget ya. Oke, nah ini kan tinggalnya di Banda Aceh. Kalau sekarang domisilinya di mana? Di Banda Aceh masih? Saya dari tahun 99 udah jadi warga Depok. Depok ya. Sampai DKI kemudian pindah ke Depok. Nanti warga Jabodetabek ya. Iya. Oke. Nah, ini apa dapat bocoran kemarin dari produser kita katanya ngobrol sama Kak Kurnia Z. Ini lihat-lihat ngulik-ngulik, oh ternyata artis Aceh ini artis senior ya. Benar kan? Kalau bicara senior nggak senior itu berarti udah lama juga nih. Sejak kapan sih Kak terjun ke dunia musik? Ini yang profesionalnya gitu ya, mungkin mengeluarkan single-single gitu. Kalau mengeluarkan album itu pertamanya album Aceh ya. Itu Cinta Mata Silet sama Bangga Bakar Air. Oh, oke. Itu tahun berapa ya? Lupa saya. 92 apa ya? Itu dia udah lama banget ya. Aduh, 92 kayak Alfa masih bayi kalau gitu kan. Kalau nyebut tahun saya jadi ngeri sedap. Tahun saya tua. Makanya tadi agak gimana kita mau ngobrol, ini senior banget nih. Karena Alfa juga gabung di beberapa grup musisi-musisi, para seniman-seniman Aceh gitu. Udah kenal sih sama Kak Kurnia, tapi kenalnya di sosial media gitu ya. Oke. Nah, kalau nyanyi itu kan jadi penyanyi profesional gitu ya, ngeluarin album atau single. Kalau terjun ke dunia tarik suara sendiri Kak, sejak kapan nih Kak? Apakah sejak SD mau udah nyanyi-nyanyi atau gimana nih? Gini, awalnya saya kecemplung ke dunia tarik suara ya. Jadi kakak saya itu bukan punya sih, ngajarin rebana di satu kampung waktu itu Lontemen Timur ya. Nah itu mau ikut lomba, kemudian nggak ada penyanyinya. Saya waktu itu masih kelas 4 kalau nggak salah. Terus kakak saya ingat, kayaknya adik saya suka nyanyi nih di kamar mandi gitu kan. Terus tanya, Dek mau nggak nyanyi gitu? Maulah gitu kan, namanya anak kecil kan diajak nyanyi naik panggung seneng gitu. Seneng banget gitu. Gitu. Terus latihan seminggu tuh, alhamdulillah langsung dapat juara 3 waktu itu. Best, gitu. mantap. Nah itu makin seneng tuh kan, ikut lomba. Tapi emang awalnya saya dari kasidah. Rebana ya, oke. Kemudian baru menjajal lagi dari rebana ke dangdut, kemudian ke pop, ke slow rock, Melayu, keroncong, dangdut lagi. Aduh, semua genre dilibas semua. Padahal itu yang ingin Alfa tanyakan, karena kan ini Alfa tahunya penyanyi Aceh, pasti lagu daerah, lagu Aceh gitu ya. Terus tiba-tiba katanya lagu dangdut, karena ini memang program dangdut gitu. Nah, tadi sebenarnya mau pengen tanya juga nih, sebenarnya genre yang mana yang lebih disuka, tapi kayaknya semua genre udah dicoba gitu ya. Iya. Sebetulnya saya kalau di dunia tarik suara itu kan penasaran orangnya ya. Jadi kalau udah mencapai di satu bidang, saya pengen nyoba yang lain, pengen tahu potensi diri gitu kan.
Ya itu zaman saya dulu saya menguji kualitas saya melalui panggung festival. Gitu. Jadi ikut festival dangdut, festival keroncong, Melayu, pop gitu. Alhamdulillah semua dapat juara 1. Oke, bukan karena viral seperti sekarang ini ya. Enggak dong, kita tuh dulu Zaman dulu nanti kita bahas juga tuh. Iya. Mungkin ini saya yakin walaupun nggak di masa sekarang, tapi saya yakin punya channel YouTube nanti Iya. nanti kita promosi. Nanti ada segmen ketiga kan. Siap. Tapi tadi kan biasa tuh banyak penyanyi yang mulai dari kecil memang udah Iya. terjun dunia tarik suara gitu, udah suka ikut festival kayak Kak Kurnia ya. Nah ini kalau soal keluarga nih, ada nggak generasi yang penerus Kak Cut? Ada nggak nih? Yang juga anak ya? Anak mungkin yang juga terjun ke dunia tarik suara. Kalau hobi sih saya lihat anak-anak iya. Ada. Seneng ya? gitu. Kalau musik malah si kakak anak yang pertama itu kalau belajar pun pakai headset sambil denger lagu gitu. Tapi dia untuk terjun ke profesional tuh nyanyi tuh kayak enggak. Belum, ya? Tapi dia justru ke tarian. Yang pertama ya. Karena udah terlihat dari SMP dia ikut lomba saman, bawa banyak piala buat SMP-nya gitu. Tapi kalau yang cowok-cowok sih cuma sebatas hobi doang, seneng gitu lagu-lagu, tapi genrenya beda banget sama maknya. Gimana tuh? Ya lagu-lagu kekinian lah gitu. Okay. Jadi malah kadang-kadang saya ini lagu apa gitu, pas buka sosial media lagu ini gitu. Kadang-kadang mereka lebih update daripada saya gitu. Oke, artinya walaupun nggak di genre sama, tetap ke dunia seni tetap ada gitu ya, luar biasa. Oke, nah ini dari covernya Cahaya Cinta. Ini judul lagu atau judul album sih? Ini memang nggak terlalu ini juga ya, karena memang belum sempat jalan-jalan ke channel YouTube juga. Ini kan gimana ya ceritanya? Spesial juga sih buat Alfa, katanya ini Alfa hari Jumat bonernya di studio ya. Kok di studio sih? Kita harus langsung gitu. Mumpung saya di sini Alfa. Ini udah berapa lama di Banda Aceh? Saya kesini tanggal 27 Juli. 27 Juli dalam rangka pulang kampung kah atau memang promosi single album terbaru? Alhamdulillah anak saya keterima di UIN Araniri Banda Aceh yang pertama ya. Jadi saya pulang antar dia sambil silaturahmi lah gitu. Nah, ini juga semalam baru nyampe dari Takengon. Oh, berarti jalan-jalan juga ya, sekalian jalan-jalan, pulang kampung, sahur kampung, dan juga sekalian promosi juga. Nah, balik lagi ke promosi nih. Pertanyaan sebelumnya tadi, ini single, judul lagu atau album itu Cahaya Cinta? Ya. Album, iya. Album Cahaya Cinta. Iya. Itu ada yang sama dengan judul lagu Cahaya Cintanya? Lagu yang pertama itu Cahaya Cinta judulnya. Oke, coba kita search, nanti kita jadi backsound ya. Itu ceritanya gimana tuh Kak, bisa sama dengan albumnya? Sebetulnya, ya ini kan lagu ciptaan Jul Anggara ya. Kalau nasional ya? Nasional. Ini memang alhamdulillah untuk saya keberuntungan karena ditangani sama legend-legend dangdut. Ya, itu penata vokal saya itu Edi Lestaluhu almarhum ya. Jul Anggara juga almarhum. Kemudian ada Solid AG, ada Endang Kurnia, ada Safi Srop gitu ya. Pokoknya senior semua gitu. Alhamdulillah untuk saya itu suatu keberuntungan. Itu legend-legend dangdut gitu ya. Legend-legend semua. Jadi makanya sebelum saya ke sana, saya kan istilahnya udah sering ya menjuarai gitu. Kadang-kadang itu merasa udah bisa nih gitu. Tapi begitu ditangani sama ahlinya, saya langsung merasa saya paling bodoh gitu kan, maksudnya ternyata masih ada kekurangannya gitu ya? Masih banyak kekurangannya. Jadi kita nggak boleh merasa puas gitu akan satu bidang itu. Memang harus belajar terus sama siapapun gitu. Jadi nggak boleh puas lah gitu. Apalagi kemarin tingkat lokal mungkin kalau di Aceh kakak emang udah legend gitu ya. Ternyata pesaing tingkat nasional kita masih banyak butuh belajar. Iya, apalagi kalau studio kan, rekaman itu beda banget kan sama kita live gitu. Jadi itu memang benar-benar dibutuhkan penghayatan yang luar biasa. Dan itu kan nggak bisa dipoles-poles kayak sekarang ya. Kalau salah itu ulang semua gitu, nggak di situ salah di situ doang gitu, enggak gitu. Jadi kita mesti ulang semua. Dan itu saya diajari soal penghayatan segala macam itu memang benar-benar total banget gitu. Jadi sampai baiklah ternyata saya masih banyak kekurangan gitu. Jadi untuk saya itu suatu pembelajaran yang luar biasa, nggak boleh sombong, nggak boleh apa, dan harus terus belajar. Nanti mungkin bisa juga di transfer ilmu buat generasi Aceh ini ya. Sekarang kan juga banyak banget di Aceh, Banda Aceh juga udah banyak komunitas-komunitas, satuan-satuan para musisi Aceh gitu ya. Ini kita baru bahas tentang Kak Kurnia Z-nya. Nanti kita bahas soal
album Cahaya Cinta Yeah. ini ya. Tapi kita mau dengar dulu, ada beberapa yang mau lewat deh ya. Hmm. Kita persilahkan gitu ya. Oke, sahabat Tos FM tetap bersama kami di 99,3 Tos FM, jelas lebih asik. Di salah satu rumah konsumen pengguna Oh, kalau duduk sana enak kita ngobrol kan? Cuma nggak nampak. Ngintip-ngintip nih. Gitu. Ibu siapa ini? Ibu Eli Pelita tinggalnya di mana ini? di Panjaitan di Lumajang. Baik ibu, ini ada pengalaman menarik saya dengar bahwa ibu 99,3 Tos FM. Ya? Lagu siapa? Ini lagu siapa? Lagu Happy Asmara. Oh. Saya tahunya gitu. Itu ya karena viral itu kan. Oh
Oh ini keseluruhannya mau dengar. Kalau saya kan cuma di itu ya, backsound di dikit-dikit doang kan. 15 detik lagi kita masuk kan ya? Seru masuk aja dulu. Kita tiga Tos FM, jelas lebih asik, lagu asik, happy asmara. Apakah itu cinta yang membuat kita terus bergoyang? Saya lihat juga di depan saya Kak Kurnia juga ikutan goyang ya. Gimana nih, gak asik ya lagunya ya? Aduh, kalau penyanyi mah nggak usah di ini ya, otomatis gitu. Otomatis dengan musik langsung joget. Semua genre asik ya. Apalagi kalau ini kan versi zaman now ya, sesuai program kita dan zaman now. Nah, ini kalau Kakak lagu-lagu yang ada di album Cahaya Cinta itu ada nggak musiknya memang yang versi-versi remix atau gimana nih? Lebih kemana? Ada dangdut asli sih ya. Original ya? Original etnik gitu. Cuman ada satu lagu itu Panah Beracun itu dibikin 2 versi, dangdut asli sama remix. Remix. Oke. Berarti ini ngomong-ngomong soal musik pasti arrangers ini ya. Yang aransemen siapa sih? Bang Jul. Abang Jul juga gitu, Jul Anggar ya. Anggar. Oke, sip, mantap benar gitu ya, luar biasa. Berarti ada 2 versi. Nanti mungkin yang disesuaikan gitu ya. Yang suka yang versi original, yang suka yang zaman sekarang. Tapi kalau kita lihat di YouTube nanti jadi banyak versi ya. Iya. Di oplos gitu. Baru 4 yang saya keluarin di YouTube. Di YouTube. Biasa tuh nanti kan banyak gitu ya yang pihak-pihak itu yang ngoplos kayak DJ itu. Itu kreasi kalau Kakak sendiri gimana nih? Kalau di YouTube udah banyak sih yang bikin ya dengan versi mereka, pantura gitu kan ya. Ya tergantung kreativitas anak-anak sekarang ya. Pantura banyak banget. Banyak ya. Versi-versi DJ karena juga. sampai sekarang Cahaya Cinta masih jalan lagunya gitu. Nggak salah gitu ya. Biarlah mereka berkreasi ya. Iya. Aktivitas dia gitu. Tapi saya salut juga sama Kakak deh. Karena dia kan tahunya itu biografinya. Oh ini emang penyanyi senior legend. Tapi juga sampai sekarang ini masih tetap berkarya terus ya. Luar biasa. Ini buat contoh juga nih buat para generasi muda di Aceh ini ya. Oke, nah kembali ke album Cahaya Cinta. Ini album keberapa Kak kalau yang dangdutnya? Kalau dangdut nasionalnya ya cuma ini. Ini pertama. Oke, best. Berarti Tos FM juga kebagian untuk bisa ngobrol mengenai album perdana ya. Mudah-mudahan nanti ada album kedua, ketiga juga bisa. Insya Allah doakan saja. Ini kan saya baru mulai bangun lagi nih dari tidur panjang. Tidur panjang 22 tahun. Insya Allah ini setelah saya keluarkan album Cahaya Cinta ini lagunya satu persatu, kalau udah selesai semua nanti insya Allah kita bikin video klipnya dan akan membuat karya baru. Oke, kita tunggu ya. Tidurnya di Aceh, album Aceh, bangunnya ke nasional Jakarta. Mudah-mudahan. Kayaknya udah pernah nggak ini manggung ke internasional, manggung luar negeri gitu? Udah pernah? Belum. Mudah-mudahan nanti bisa ya, dari lokal, nasional, internasional. Amin. Bawa nama Aceh juga, saya juga bangga loh ya kan. Kita para musisi Aceh. Saya nggak pernah malu mengakui kalau saya orang Aceh gitu. Untuk saya itu bahkan satu kebanggaan ya. Termasuk di anak-anak saya itu semuanya namanya mesti ada bau-bau Acehnya. Jadi sehingga kalau gurunya manggil itu pasti kamu anak Aceh ya gitu. Mesti ada identitasnya. Oke, mantap ya. Memang dimanapun bumi dipijak itu tetap. Iya dong. Saya darah Aceh asli, nggak boleh dilupakan. Best sekali. Nah kalau ini ya, kalau album Aceh itu udah berapa banyak sih Kak karya Kakak? Kayaknya di radio kalau Aceh itu lebih banyak, ada 7 kalau nggak salah 7 ya. album ya, luar biasa. Ada yang dangdut, ada yang etnik. Karena kalau dulu emang album ya, kalau sekarang rata-rata kan penyanyi nasional kita ya keluarin rilis single gitu. Kalau kan saya produksi zaman dulu ya, maksudnya masih bentuknya kaset ya, album. Album berarti. Nah ini apa yang penasaran? Sebenarnya ini kapan nih dirilis ini album ini? Cahaya Cinta ini. Cahaya Cinta ini. 99. Udah lama. 2000 awal. Aduh kelihatan banget apa ya. Zaman now ya.
Aduh, berarti emang Waktu itu udah kamu lama. masih TK atau baru lahir atau gimana apa? Belum tahu ya namanya TikTok. Oh, ternyata lagu lama juga gitu ya. Aduh, saya merasa nggak ada apa-apanya di sini. Pengetahuan ilmu musik saya terlalu sedikit. Ternyata lagu lama. Nah, ini lagu nasional dangdut dan banyak juga ciptaan-ciptaan penyanyi senior. Kak Kurnia sendiri ada nggak nih satu lagu mungkin yang ciptaan kakak sendiri? Kalau di lagu ini enggak. Di album ini Di nggak? album ini enggak, tapi kalau lagu Aceh ada. Ada ya, itu Ada. kakak ciptaan sendiri ya. Bulan Purnama itu Bulan ciptaan saya. Purnama, kayaknya pengen nih dengerin lagu Bulan Purnama, boleh nggak? Siap nggak nih? Nanti Boleh. kalau lagu Cahaya Cinta nanti dia nyanyinya ke belakang nanti mau closing. Boleh. Aduh, Siapa takut. oke deh. Apa Bulan Purnama ya? Oke, sahabat Tos FM ini spesial loh buat sahabat Tos Spesial, FM ya. yang udah rindu banget sama Kak Kurnia. Ini dia Kak Kurnia. Bulan Purnama. Malam indah, bulan purnama, metabu bintang bersinar cahaya. Cukup tak indah, watelon kenang, wate terbayang, yuk saboh masa. Cinta pertama yang lon rasakan, tinggai kenangan masa remaja. Oh, masa remaja. Malam indah, bulan purnama, metabu bintang bersinar cahaya. Aduh Kak, Jangan tidur. saya berasa lagi motorin lagunya ini ya. Lagi motorin kaset zaman dulu. Aduh, keren banget soalnya, bagus banget ya. Aduh Kak, jadi Ini nggak pakai filter ya? nggak pakai filter, ini kan live ya langsung ya, dan juga nggak ada filter untuk teknologi itu nggak. Aduh ya Allah Kak, merdu banget suaranya, bening banget ya. Ini lagu ini sebetulnya kita bikinnya dadakan. Udah ya Kak, Nah, jadi oke. kan Bercerita tentang apa Bang nih? Ridwan IS. Waktu itu kan saya mau rekaman album yang ya ini lah Bulan Purnama ini ada 10 lagu sama Maimun kalau saya nggak salah ya, pasangan duetnya waktu itu. Nah itu pas satu lagu ini bangun Kurkur ini apa ya iramanya ya apa gitu. Ya udah itu berapa menit lagi mau rekaman gitu. Ya udah Bang, ya udah gini jadi itu satu lagu. Ini lagu kakak ciptain ya. Mm-mm. Itu sebenarnya ceritanya tentang apa sih, dan apakah dari pengalaman pribadi atau gimana inspirasinya gitu? Enggak juga. Memang ngalir aja karena dunia seni gitu ya. Ya, Oke. ya namanya lagu kerinduan, percintaan. Jadi kan kerinduan, kesyahduan itu ya otomatis sih mengalir sendiri gitu. Oke, emang luar biasa ya dunia seninya itu memang best deh kakak. Nih saya masih terpesona sama suaranya tadi itu. Sampai yang Hayati itu keren banget, bersih banget suaranya gitu ya. Ini bukan kaset, bukan MP3 yang kita puterin langsung live ya. Oke, nah ini balik lagi ke album Cahaya Cinta ya Kak. Ada berapa lagu tadi? 10 ya? 10 hit singlenya di situ di Cahaya album Cinta. itu. Cahaya Cinta juga. Oke deh, sip. Waktu itu yang sering ini diputar tuh Cahaya Cinta sama Panah Beracun. Berarti zaman dulu kan ada juga request di radio gitu ya. Itu pasti jadi top request juga di radio. Iya, Sempat itu booming 3 ya? bulan berturut-turut lagu itu booming. No. Saya waktu Mantap. itu keliling Jawa Tengah itu 16 kota. Itu sebelum show kan pasti ke radio dulu kan. Itu rata-rata peringkat 1 terus 3 bulan. Oke. Waktu itu awal 2000. Iya, di top chart gitu ya. Oke deh. Mantap, luar biasa ya. Berarti ini albumnya ternyata udah lama dirilis ya. Iya. Emang apa pikir tadi memang dirilis ulang dengan segmen yang baru itu, dengan genre yang baru, ternyata memang nggak. Belum. Jadi Belum, gini, Berarti yang di YouTube itu memang produksi lama itu dikenalkan kembali ya, diangkat kembali ya. Iya, karena gini kan di YouTube banyak yang upload lagu saya dengan cover zaman dahulu kala itu kan ya. Itu sebelum saya hijrah maksudnya. Iya, benar. Nah, untuk saya itu kan
gimana sih, risih ya gitu. Ah. Jadi akhirnya saya putuskan oke, berarti saya harus muncul lagi sebagai pengumuman bahwa Kurnia Z orangnya masih ada, sekarang tampilannya seperti ini gitu. Jadi jangan lupa kalau mau nyari lagu Cahaya Cinta di YouTube, carinya Kurnia Z Official. Kurnia Z itu Official. resmi ya. Yang officialnya yang Iya. asli ya, bukan berarti kan? Bukan fake, kalau yang lain fake semua. Oke, ini berarti memang lagunya Kak Kurnia, jadi kita bisa yang udah tahu mungkin bisa reunian gitu ya, yang belum tahu bisa jadi tahu gitu ya. Iya, iya. Oke, nah ini satu pertanyaan lagi deh sebelum kita break ya. Itu kan lagunya memang nasional ya, dengan nasional. Tapi kalau untuk video klipnya tuh ngambilnya di mana? Apakah memang semuanya di Jakarta, semua produksinya? Waktu itu ya, Semua berarti semua di Jakarta. totalitas banget, semuanya di Jakarta gitu ya. Karena produsernya kan memang dari India. Oh gitu ya, oh produsernya dari India. Jadi mereka baru berdiri waktu itu, saya artis pertamanya Teratai Record waktu itu. Dan pertama namun sukses juga Iya, ya, sukses bukan hanya di Aceh saja gitu ya. Iya. Nah, kita kan sekarang banyak lihat nih, oh artis dari Pamalang, ini dari Brebes, di sana aja booming, ini memang nasional gitu ya. Iya, iya. Oke deh Kak, kita break dulu Kak ya. Nanti Oke. kita akan bahas lagi di segmen terakhir. Nanti kita bahas lagi mengenai lagu-lagu kakak yang lainnya juga, sama mungkin pengalaman-pengalaman kakak selama di Aceh gitu ya, bisa berbagi sama kita di Salatos FM. Kayaknya udah banyak penasaran sama lagunya ya. Boleh deh kita puterin dulu lagunya ya, lagu Cahaya Cintanya. Salatos FM ini dia single Kurnia Z, Cahaya Cinta. Tetap sama kami di 99,3 Tos FM, jelas lebih asik. Dia minta ikut ke atas, nggak mau ke atas. Jangan Pak. Dia penasaran. Itulah Kak, karena Alfa kan nggak tahu nih biografinya kakak, jadi Alfa kira itu yang baru memang. Akhirnya talk show ini bukan memang talk show untuk promosi, memang betul-betul untuk menggali informasi. Kita masuk ya. Dari lantai 2 Taman Siswa 8 Media Aceh 99,3 Tos FM, jelas lebih asik lagu asik Vita Alvia, Aku Puja-Puja. Ini juga ajang ini ya, jebolan dari ajang pencarian bakat dan sukses juga mengcover beberapa lagu, udah banyak banget lagu coverannya Vita Alvia ini ya. Kalau sekarang siapa sih yang nggak kenal sama Vita Alvia? Sama halnya seperti bintang tamu kita hari ini ya, Kak Kurnia Z, siapa sih yang nggak tahu gitu ya. Udah banyak banget lagu-lagu karya beliau, tapi kalau dulu sih asli ya, karya sendiri gitu Kak ya, bukan cover kan. Oke deh, kita masih sama Kak Kurnia Z di Trio Tos FM. Ini kita masih membahas album Cahaya Cinta beliau. Ini album nasional satu-satunya gitu ya. Iya. Dan ini mungkin album paling berkesan ya Kak? Nah, Oh iya, paling berkesan, iya, ya? karena saya penuh perjuangan untuk Bisa melahirkan album ini. sambil rilis album ini ya. Oke, itu juga karena juga menggandeng beberapa ini ya, senior-senior gitu ya, beberapa arrangers ya, Iya, dan juga pecinta-pecinta musik lainnya. Nah, ini kalau kesibukan nih Kak, ya kesibukan sekarang ini nih, lagi sibuk apa nih? Kalau sekarang masih sebagai ibu rumah tangga dengan 4 anak, itu makanya kemarin sempat vakum karena saya masih asik dengan anak-anak gitu ya. Apalagi sekarang udah yang pertama alhamdulillah lulus di UIN Araniri, maksudnya bukan lulus baru masuk ya, keterima di situ. Yang 2 di pondok, yang 1 lagi masih kelas 4 MI. Yang setia nemenin kakak di studio ya. Apa bocorin nih? Ini teman saya, notaris. Oh iya, Dulu waktu saya promo album, beliau masih di Jakarta, sempat juga nemenin saya berapa kali promo album. Oke, kita sebenarnya ada berempat loh sahabat di studio ya. Nanti videonya boleh dilihat di channel YouTube-nya Alfa
official ya. Mhm. Alpha spasi official. Kakak juga punya channel YouTube ya. Iya, Kurnia Z. Kurnia Z official. Oke, itu yang official tuh udah asli dari Iya. sini deh pokoknya. Oh, yang official itu yang resmi. Oke. Bukan fake ya. Ini lagi nge-live di Instagram nggak? Sempat nge-live di Instagram tadi? Sempat Oh tadi ya? iya, saya lupa Jadi ya. lupa. Wah, tadi nggak ngingetin sih ya. Ya Allah. Oke pasti deh, ya. nanti apa mau berbagi Instagramnya Kak Kurnia sama sahabat Tos FM. Apa sendiri udah nge-follow, Radio Tos juga udah nge-follow Instagramnya Kurnia Z Off ya, Iya. OFM. Nah, kenapa kan dipanggilin terus official nih Kak? Terbatas ya itunya ya? Iya, terus kan beberapa medsos juga kan, TikTok, Punya nggak ya? Snap video. Boleh Kak, langsung aja dipromosiin semuanya. Siapa tahu nanti lepas dari ini bertambah terus nih followersnya ya. Iya, cuma gini kan, saya juga baru belajar juga nih, jadi makanya agak-agak kurang-kurang ini juga sih, masih baru belajar. Wow, langsung kita buka ya lowongan untuk editornya Kak Kurnia Z. Boleh ada yang membantu. Oke. Mari. Mungkin langsung aja dulu yang penasaran sama videonya atau udah kangen banget videonya, mungkin kemarin-kemarinnya album atau punya VCD-nya udah nggak ada lagi, sekarang langsung aja boleh ke channel YouTube-nya Kak Kurnia, itu Kurnia Z Official. Iya. Instagramnya boleh di Kurnia Z Off ya, OFF. Iya. Dan kalau TikTok apa tuh ID-nya? Sama. Nanti sama juga ya. Sama. Atau nanti dikepoin langsung di Instagramnya, langsung aja boleh DM juga ya. Iya. Balas nanti Kak ya. Insya Oke. Allah. Alpha sama Radio Tos sudah nge-follow Kak Kurnia. Cuma kita masih menantikan kapan tibanya beliau fallback. Iya. Makanya saya bilang kan saya masih ini ya, saya masih butuh bantuan nih kalau Iya. dia mau jadi. Ini juga Adminnya. saya sibuk ngurus rumah tangga juga, sekarang lagi sibuk promosi ya. Sekarang ini aja Iya. di radio udah 2 jam. Nah ini kalau nyanyi, kapan terakhir nyanyi nih Kak di panggung itu? Di panggung kapan ya? Kalau yang kemarin itu sama Rafli. Rafli. Sebelum Di Taman Mini? enggak di kantor penghubung Perhubungan. perhubung Aceh di Jakarta. Oh gitu. Ya saya tahunya ayah Rafli itu emang ada event beberapa waktu yang Iya. lalu ya di Jakarta itu ada event ya. Iya. Oke. Nah ini kalau di album Cahaya Cinta itu ada lagu yang duet nggak Kak? Ada. Sama siapa itu? Lupa. Saya lupa. Aduh, ini pertanyaannya ngulang lagi. Iya, karena itu kan Memori. saya ketemunya juga sebentar saat take vokal itu kan, kemudian nggak pernah ketemu lagi gitu. Jadi saya nggak tahu persis siapa gitu. Lupa, sempat ngobrol sih waktu itu, cuman itu kan Ada flashback kan nih. kan gitu. Karena ketemu saat itu doang, terus nggak pernah ketemu lagi gitu. Hanya untuk sekedar project ini selesai ya mungkin iya. ini ya. Nah kalau untuk yang lokalnya nih ya, pasti udah banyak dong duetnya. Sama Rafli pernah? Kalau untuk single? Kalau duet belum pernah, Belum tapi pernah. di album saya yang Wasitma itu Tubuh itu ada beberapa lagu Wasitma itu lagu karyanya Bang Raffi. Oh karya beliau, Ah. kakak yang nyanyiin ya. Tamarakan tamusyadara Allah kasih akhirat dunia. Itu yang Itu lagu beliau. yang remnya bedahai aneh itu ya? Boh jahai Oh, boh. aku sebel hati. Aduh, syukur banget nyanyiin gini loh Kak. Alfa pas tahunnya Kak Kurnia itu dari lagu itu waktu Iya. itu nonton videonya kalau nggak salah live di panggung gitu ya. Dari situ Alfa kenal ya Kak Kurnia dan hari ini akhirnya ketemu langsung gitu. Iya. Ternyata itu lagu ciptaan Bang Rafli ya, yang Ciptaan Rafli Bang ya. Rafli itu beliau kasih ke saya pas saya bikin album album Tubuh ya Mas. Itu kan ada beberapa lagu karya seniman-seniman Aceh ya. Itu memang lagu-lagu petuah sih. Itu saya rekamannya lagi hamil anak kedua. Kemudian waktu saya konser di sini nih, konser Aceh Damai tahun 2007. Itu saya 2006, saya lagi hamil 8 bulan. Oke. Kalau kalau penyanyi gitu ya, udah sampai panggung lupa. Setelah itu baru gitu ya. Sampai panggung bawah baru nos-nosan. Iya benar, karena jiwa seninya itu emang totalitas gitu ya. Iya, Oke. kalau udah pegang mic lupa dah. Emang kalau lagu-lagu lama dulu bagi ciptaan Rafli Kandi itu emang banyak juga makna di situ yang Iya, disampaikan syarat itu makna, rahasia-rahasiaan ya. syarat makna dan nasihat ya. Terakhir apa juga sepanggung sama ayah Rafli ya waktu itu acara PMA juga ya, kita Iya. juga
satu grup di situ ya. Kita Iya. dukung terus Kak ya Iya. musisi-musisi baru Aceh sekarang ya. Iya dong. Iya Oke, dong. nanti kakak boleh deh kasih pesan-pesan buat pendengar kita, buat musisi-musisi baru gitu ya. Nanti tapi sebelumnya aku mau tahu dulu nih, ini kan banyak banget nih karya-karya kakak ya. Itu pernah nggak sih ngalamin kendala tersendiri? Mungkin ada satu pengalaman yang unik yang memang nggak bisa dilupakan. Mungkin waktu manggung atau waktu produksi gitu, gimana nih? Ada nggak pengalaman yang memang nggak bisa dilupakan deh? Itu kan yang baru keluar kemarin itu sebelum Hujan Batu yang keluar di Kurnia Z Official itu judulnya Sehari Semalam. Sehari semalam. Itu kan pas ada kodanya yang pertama itu kemana kau kekasih, ku tunggu kau ku nanti. Itu harusnya nggak ada suara tawaan. Oh, Tapi tiba-tiba. saya ketawanya refleks gitu ya, karena di depan itu ayah Edi Lestaluhu ngasih contoh ekspresi itu lucu banget. Saya sampai geli gitu tawaran. Tapi kemudian kata dia, oh udah Kurnia, dia waktu itu manggil saya Nia, udah Nia ini diambil aja, ketawa kamu tuh natural gitu. Loh kok diambil sih ya, saya bilang gitu. Enggak, ini bagus katanya gitu ya, udah diambil. Padahal saya ketawanya geli lihat cara beliau memperagakan gitu kan. Padahal seharusnya ngasih contoh yang ekspresinya agak-agak menghayati sedih gitu ya. Tapi kan di tengah percuma bersolek tapi kau tak datang. Oh, ada kan? part jenakanya di situ Jadi sebenarnya. agak lincah manja gimana gitu. Nah, beliau kan bapak-bapak gitu mencontohkannya kan untuk saya tuh lucu gitu geli lihatnya kan. Saya ketawanya refleks gitu. Tapi kata beliau, udah ini nggak usah di-cut, diambil aja gitu karena ketawanya natural gitu. Iya, karena memang yang natural itu yang kita butuhkan juga. Iya, jadi kayak klipnya kan saya juga ditabrak kereta jatuh ya. Oh. Itu jatuhnya bukan disengaja, memang beneran jatuh. Oh, Karena kan totalitas ya. keserimpet ya, bajunya gaun gitu, lari di rel kereta yang banyak batu-batu pakai high heel gitu kan, jatuhnya beneran. Tapi itu diambil bagus gitu, gitu sih, gitu. Kalau disuruh ulang lagi kamu gak bisa, ya gimana? Nggak sakit, karena jatuhnya beneran. Emang mungkin kalau zaman dulu videonya itu emang banyak yang real ya. Kalau sekarang mungkin udah banyak bisa di edit, gitu ya. ditambah-tambah. Kalau dulu beneran. Mungkin itu salah satu perbedaan juga karya-karya zaman dulu sama sekarang gitu kan ya. Sekarang udah banyak didukung sama IT gitu ya. Iya. Dulu juga mengenai suara nih. Dulu mungkin sekarang nih suara seperti Alfa, ya rekaman aja nanti bisa dipoles bagus. Kalau dulu memang suaranya tuh murni gitu ya. Iya, nggak bisa. Kalau salah di part keberapa ya kita ngulang dari awal. Nggak bisa ditambah di situ doang, nggak bisa. Apa sih ngakuin nih kakak tadi lagu pertama tadi ya nyanyi Cahaya Bulan tadi ya. Bulan Purnama itu luar biasa buat Alfa excited gitu ya. Oke, nah ini berhubung waktu juga nggak ya, karena bentar lagi juga bakal asar kan untuk pertama di Aceh. Boleh dong kasih pesan nih buat sahabat FM ya, buat teman-teman, mungkin juga buat teman-teman musisi kita ini yang pengen seperti kakak punya banyak single, punya album, suara yang bagus juga, dan pastinya juga nggak sombong gitu dengan pencapaian gitu. Oke. Untuk saya melihat perkembangan anak-anak muda sekarang tuh luar biasa bagus-bagus ya. Mereka banyak karyanya yang beberapa tuh saya lihat bagus banget gitu, yang booming malah kan itu. Cuman untuk kalau saya boleh berpesan sebagai saya yang udah lebih dulu terjun di dunia entertain ya, yang udah merasakan asam garamnya dunia nasional gitu kan, di panggung nasional. Coba teruslah menambah karyanya sambil memperbaiki kesiapan bukan mental ya, apa sih, kesiapan kepribadian kita ya, supaya tidak sombong, tidak merasa akulah gitu. Jadi terus aja sih belajar tuh sebetulnya nggak ada istilah cukup. Dari ayunan sampai ke liang-lahan itu kita belajar terus gitu, karena kalau kita udah mulai terjun ke dunia entertain, kalau kita ada sedikit akulah itu fatal banget, itu akan kelihatan banget, apalagi kalau kita berhadapan dengan kamera itu nggak bisa bohong. Kalau kita jutek atau sombong, body language kita itu kebaca, itu nggak bisa, apalagi di nasional ya. Nasional itu kalau kita nggak punya kemampuan lebih, itu akan tergilas gitu. Karena atau kalau mau sukses, kalau mau gila sekalian gitu, jangan jaim tanggung nggak jelas, nggak bisa gitu. Iya kan? Kita banyak lihat musisi-musisi lain gitu, tapi ya tinggal balik lagi ke diri kita.
totalitas boleh, tapi balik lagi kita harus ingat bahwa kita ini dari Aceh, kita punya satu kepribadian yang harus kita jaga, itu jangan sampai dilupakan gitu. Apalagi medsos ini ya, medsos ini kadang-kadang, saya kan cuma di kamar Kak, nggak pakai hijab, nggak boleh. Itu kan justru medsos itu dunia luar yang tanpa batas kan, siapapun bisa lihat kita gitu. Jangan sampai terjadi penyesalan seperti saya zaman dahulu kala sempat belum hijrah, tapi kan walaupun berupa foto ya, foto itu juga kan kita kalau udah di tangan orang kan kita nggak bisa hapus, nggak bisa tarik gitu kan. Jejak digital itu kejam gitu. Jadi makanya kalau bisa jagalah dari sekarang supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Oke, luar biasa ya petuah dari senior kita ya. Artinya nih jangan star syndrome gitu ya. Tetap rendah dengan kita buktikan dengan karya kita seperti itu ya. Iya, jadi diri sendiri itu lebih enak. Jadi diri sendiri, be yourself gitu ya. Tetap jadi diri sendiri dan jangan merasa puas. Terus belajar juga seperti Kak Kurnia gitu ya. Oke, makasih ya Kak udah berbagi di studio Tos FM hari ini. Ngobrol-ngobrol asik kita mengenai album Cahaya Cinta Kakak. Terus ternyata emang luar biasa ya, karya-karya Kakak juga banyak nih. Sebelum mudahan nih, apa pengen dengar Kakak langsung nyanyi sekali lagi terakhir lagu Cahaya Cinta. Kalau tadi kita puterin yang di radio, kali ini versi asli ya kita Tos FM. Ini dia Kurnia Z, Cahaya Cinta. Sinari hatiku dengan cahaya cintamu, basahilah jiwa ini dengan sayangmu. Kau bulan, kau bintang, kaulah matahariku, gairahku, semangatku ada padamu. Oke, luar biasa, suaranya merinding kita satu studionya. Dingin kali. Aduh, lagunya luar biasa. Sukses terus buat Kakak ya. Kita tunggu juga. Mudah-mudahan channel YouTube-nya sukses, bisa menghibur, terus juga bisa flashback gitu ya, bisa reunian sama lagu-lagu dulu, lagu-lagu Aceh yang pernah jaya di masanya. Kita juga tunggu karya selanjutnya. Mudah-mudahan nanti Kakak juga bisa mungkin nyanyi ulang lagu-lagunya gitu ya. Ada karya-karya terbaru lah ya. Sukses terus Kak ya. Untuk itu saya minta dukungannya dulu nih. Jangan lupa like, share dan subscribe di channel Kurnia Z Official. Oke, itu dia paling penting. Jangan lupa juga kunjungi channel YouTube-nya Alpha Official. Terima kasih Kak Cut. Terima kasih. Kok Kak Cut sih? Kamu. Aduh, ini gara-gara ada yang inbox nih Kak Cut tadi ya, nitip pertanyaan nih ya. Tapi udah disampaikan. Oke, terima kasih juga buat sahabat Tos FM semuanya yang udah inbox kita, udah gabung juga via WhatsApp atau inbox di Facebook tadi. Juga tadi ada MMH Bintang Aceh udah ngeri jempolnya, katanya siap buat dengerin. Dari kemarin udah nungguin loh Kak ya. Oke, terima kasih buat sahabat Tos FM semuanya udah dengerin kita hari ini bersama Alfa dan juga Kak Kurnia Z. Kita ketemu lagi di Jumat pekan depan. Langsung dari lantai 2 Taman Siswa Pada Media Aceh. Alfa Natua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kacut sih. Nggak kacut nih. Nggak untuk pandai ngeles. Itu kan Alpha Spasi Official. Kayak gini AL FA. Alhamdulillah ya Allah bertambah subscriber 1 orang. Alpha Official. Alpha Official. Di like. Di subscribe saja, ditonton juga boleh, dan jangan di hack ya. Yang mana apa sih? Alpha Official. Nggak pakai musik? Kemarin enggak. Baru ganti nama, makanya agak susah ditunggu. Kenapa? Alpha Official. Saya susun dulu lagu untuk sikit biar sampai dengar. Langsung naik dari kira tahu beliau udah siap. ini Karena